Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada kesempatan Ramadan kali ini, Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita masih diberi umur yang panjang, sehingga mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam sampai nanti yaumul qiyamah. Kemudian pada firman Allah yang tadi sudah saya sebutkan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang pertama adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam harus paham ketika kita akan beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita akan melaksanakan sholat, dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai tahiyatul, sampai salam, kita harus paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Nah, bagaimana caranya supaya kita paham, kita tahu apa yang kita baca ketika sholat? Maka alangkah baiknya kita sebagai umat Islam mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa mengetahui dialog, ya Pak, saat dialog kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika melaksanakan sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tahu, ya, kita tahu sesungguhnya dalam ketika kita mengucapkan kalimat takbir, kita tahu maksudnya. Kemudian ketika kita mengucapkan, membaca doa-doa yang ada di dalam sholat, kita tahu, ya, itu contoh dalam sholat. Kemudian, ya, kita juga harus paham, kita harus tahu betul apa itu puasa. Jangan hanya sampai kita berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya. Artinya di dalam kita berpuasa, kita itu tahu, ya, bahwa yang puasa itu tidak hanya fisik saja, hati dan pikiran itu juga kita harus berpuasa. Artinya menahan segala hawa nafsu, ya, syahwat nafsu. Kemudian konsep yang kedua adalah bahwa dalam beribadah kita, ya, Allah itu melihat, ya, Allah itu melihat kita, mengamati kita selama 24 jam. Bayangkan, selama 24 jam kita diamati, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala ketika kita beribadah kepada Allah, kita sholatnya pun harus bersungguh-sungguh. Ya, artinya apa? Ketika kita sholat, ya, ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat, jangan sampai kita meninggalkan tumakninahnya kita. Ketenangan dalam sholat itu penting daripada kita sholat, ya. Yang penting mengejar target waktu yang mungkin saat sekarang sedang viral. Ya, ada sholat tarawih sekian menit, sekian detik. Buat apa kita sholat seperti itu? Kita akan mendapatkan lelah saja, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hal berpuasa, ya, Allah itu tahu, ya, Allah tahu ketika kita saat berpuasa,
puasa kita itu sungguh-sungguh apa tidak. Jangan sampai ketika kita makan sahur, ya sahur makannya bongkrek, begitu pulang dari kerja, ya ketika pulang di rumah mutah keluarnya sate. Ya, itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Jangan-jangan ini puasanya nanti mampir di warung sate mana, kemudian ya terlalu banyaknya makan sate sehingga mutah, ya akan ketahuan oleh istri kita, akan ketahuan oleh keluarga kita, wah ternyata puasa kamu adalah puasa yang tidak bersungguh-sungguh. Allah Maha melihat, ya Allah Maha melihat kita, ya. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah konsep yang harus kita pegang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang ketiga adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, contohnya sholat. Puasa juga kita harus bersungguh-sungguh karena tidak tahu ya apakah puasa kita, apakah sholat kita hari ini adalah sholat atau puasa yang terakhir kalinya. Ingat pepatah Arab yang mengatakan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itulah prinsip, itulah kata mutiara, itulah prinsip yang harus kita pegang. Manakala kita bekerja untuk urusan duniawi, maka kita jangan sampai berpedoman yang kebalik, ya. Ketika kita melakukan kegiatan urusan duniawi, maka kita beranggapan bahwa hidup kita itu akan selama-lamanya, ya. Kalau kita balik, kita masih urusan dalam duniawi, kita bekerja, kita mencari nafkah, dibalik, ya seakan-akan besok itu mati, ya kita akan loyo, semple kerja kita. Ya. Nah, demikian ketika beribadah, ya beribadah kepada Allah, ya kita harus apa? Menggunakan prinsip bahwa ibadah hari ini, sholat hari ini, puasa hari ini adalah puasa yang terakhir. Sehingga dalam kita menjalankan puasa, sehingga dalam kita menjalankan ibadah sholat, kita akan ya dengan bersungguh-sungguh. Ya, itulah 3 konsep beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah ketika kita beribadah Allah, ya ketika kita beribadah kepada Allah, yang pertama kita harus paham apa, ya kita paham ibadah apa kita hari ini. Kita beribadah untuk apa? Kita harus paham. Yang kedua adalah ketika kita beribadah, kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita beribadah kepada Allah, yang konsep ketiga adalah kita harus bersungguh-sungguh. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Ungdur ma qala wala tandur man qala. Nasrun minallah wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.